Halo teman-teman, pada kesempatan dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan klasifikasi bunyi bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Rizkia dari kelas 2B dengan NIM akhir 050 dari Universitas Trunojoyo Madura. Jadi, kalian tahu tidak apa itu bunyi bahasa? Nah, bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan dalam komunikasi. Artinya, bunyi tersebut bukan sekadar suara biasa, tetapi bunyi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan makna. Misalnya, saat kita berbicara, setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya tersusun dari bunyi-bunyi bahasa. Nah, dalam ilmu linguistik, bunyi bahasa dipelajari dalam cabang yang disebut fonologi. Fonologi ini membahas bagaimana bunyi-bunyi tersebut bekerja dalam suatu sistem bahasa, termasuk bagaimana bunyi bisa membedakan makna. Contohnya, kata batu dan patu memiliki perbedaan arti hanya karena perbedaan satu bunyi saja, yaitu bunyi B dan bunyi P. Selanjutnya, kita perlu memahami perbedaan antara jenis bunyi dan klasifikasi bunyi bahasa, karena keduanya itu sering dianggap sama padahal berbeda. Jadi, jenis bunyi itu adalah pembagian bunyi secara umum. Jadi, kita hanya melihat bentuk-bentuk bunyi yang ada dalam bahasa. Sifatnya masih dasar dan deskriptif. Biasanya digunakan sebagai tahap awal untuk memahami bunyi bahasa. Nah, sedangkan klasifikasi bunyi bahasa itu lebih rinci dan bersifat analitis. Di sini bunyi tidak hanya dibagi, tetapi juga dikaji berdasarkan berbagai parameter seperti bagaimana bunyi itu diucapkan, selanjutnya bagaimana aliran udara keluar, dan bagaimana bunyi tersebut terdengar. Jadi, bisa dibilang klasifikasi ini lebih dalam dibandingkan jenis bunyi. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama adalah bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan udara ketika diucapkan. Contohnya adalah huruf A, I, U, E, dan O. Saat kita mengucapkan vokal, udara dari paru-paru keluar dengan lancar melalui mulut tanpa terhalang oleh lidah atau gigi atau bibir secara signifikan. Nah, yang kedua adalah bunyi konsonan. Bunyi konsonan merupakan bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan udara pada alat ucap. Contohnya seperti B, C, D, G, K, P, dan lain-lain. Hambatan ini bisa terjadi di berbagai bagian, misalnya di bibir, di lidah, atau di langit-langit mulut. Karena ada hambatan, bunyi konsonan biasanya terdengar lebih tertahan dibandingkan vokal. Yang ketiga adalah bunyi semivokal, yaitu bunyi seperti W dan Y. Bunyi ini secara pengucapan mirip dengan vokal karena tidak terlalu terhambat, tetapi dalam penggunaannya dalam kata, bunyi ini berfungsi seperti konsonan. Jadi semivokal ini bisa dibilang berada di antara vokal dan konsonan. Yang keempat adalah bunyi diftong, yaitu gabungan bunyi vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan. Contohnya seperti ai pada kata pantai, au pada kata pulau, dan oi. Nah, diftong ini unik karena walaupun terdiri dari dua vokal, pengucapannya itu tidak terpisah, melainkan menyatu dalam satu bunyi. Setelah memahami jenis-jenis bunyi, sekarang kita masuk ke klasifikasi bunyi bahasa. Nah, yang pertama, klasifikasi berdasarkan ada atau tidaknya hambatan udara. Nah, dari sini kita mengenal bunyi vokal, konsonan, dan semivokal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua, berdasarkan ketegangan arus udara saat bunyi diucapkan. Nah, di sini bunyi dibedakan menjadi bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras itu biasanya dihasilkan dengan tekanan udara yang lebih kuat, sedangkan bunyi lunak itu dihasilkan dengan tekanan yang lebih lemah.
Yang ketiga, berdasarkan kenyaringan bunyi atau bagaimana bunyi itu terdengar oleh telinga. Ada bunyi yang nyaring dan ada yang tidak nyaring. Bunyi nyaring biasanya lebih jelas dan kuat terdengar, sedangkan bunyi nyaring cenderung lebih lemah. Nah, yang keempat, berdasarkan jalan keluarnya udara. Di sini ada bunyi oral dan bunyi nasal. Bunyi oral adalah bunyi yang udaranya keluar melalui mulut, sedangkan bunyi nasal adalah bunyi yang udara keluarnya melalui hidung seperti bunyi M dan N. Yang kelima, berdasarkan lamanya bunyi diucapkan. Ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Perbedaan panjang dan pendek ini dalam beberapa bahasa bisa mempengaruhi arti, walaupun dalam bahasa Indonesia tidak terlalu dominan. Yang keenam, berdasarkan perwujudan dalam suatu kata. Ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Nah, bunyi tunggal ini hanya terdiri dari satu bunyi, sedangkan bunyi rangkap terdiri dari gabungan bunyi, seperti diftong yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang terakhir, berdasarkan arah arus udara, yaitu bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan saat udara keluar dari paru-paru, dan ini yang paling umum dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan saat udara masuk ke dalam, walaupun ini jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan bagian penting dalam sistem bahasa karena menjadi dasar terbentuknya kata dan makna. Nah, bunyi bahasa memiliki berbagai jenis seperti vokal, konsonan, semivokal, dan diftong. Nah, selain itu, bunyi bahasa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek seperti cara pengucapan, aliran udara, kenyaringan, hingga lamanya bunyi. Dengan memahami jenis dan klasifikasi bunyi bahasa, kita bisa lebih memahami bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana perbedaan bunyi bisa mempengaruhi arti dalam komunikasi. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.